Imagine this. Two people are in a boat. They are both rowing. They row and they row and they row, but end up going in circles because nobody is steering. That is, nobody is providing direction on where to go. Now imagine the two people are both steering. They're both providing direction on where to go, but now the boat doesn't go anywhere because nobody is rowing. If not steered, a boat could go anywhere. If not rowed, a boat will go nowhere. If one person steers and one person rows, the boat will reach its destination. Your organization is like this boat. It needs steerers and rowers. In a cooperative, elected leaders steer. It is their job to guide the cooperative in the right direction. They hire managers to run the cooperative's day-to-day operations. Those managers are the rowers. It is their job to reach the destination set by elected leaders. To run a cooperative successfully, you need both steerers and rowers. You need elected leaders to set the vision and goals for the cooperative. You need managers to execute that vision and take action to reach those goals. In small or new cooperatives, elected leaders might also act as managers. In this case, the elected leaders must ensure they uphold both sets of responsibilities. Steering and rowing. Both are essential to cooperative success. Ya, ini kita akan membahas mengenai tata kelola teknologi informasi ya. Tentu ini penyelenggaraan teknologi informasi di divisi sistem informasi atau bisa juga dalam perusahaan secara menyeluruh. Nah, kita masih ingat sebelumnya ada Michael Porter Value Chain di sini ya. Nah, itu adalah merupakan rantai nilai yang digagas oleh Michael Porter tentang penyelenggaraan sistem informasi. Di sini ada dua bagian, ada yang primary activities, ada juga yang secondary activities. Artinya primary itu adalah yang kegiatan-kegiatan utama dalam sebuah rantai nilai. Misalnya di sini disebutkan primary activities itu adalah inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, and sales, service, dan seterusnya. Ini ada proses produksi dalam sebuah kegiatan di perusahaan ya. Ini digambarkan secara umum. Ini adalah proses-proses utama atau termasuk aktivitas primary dari sebuah perusahaan. Adapun yang secondary seperti firm infrastructure ya tetap itu juga perlu, harus ada. HR atau human resources yang ngurusi tentang manusia dan kemanusiaan, bagaimana diletakkan di mana seseorang dan sebagainya, siapa pimpinannya dan seterusnya, itu juga harus ada yang mengurusi. Demikian juga teknologi development itu harus ada yang mengurusi. Artinya itu adalah aktivitas-aktivitas sekunder dari sebuah perusahaan untuk melancarkan proses produksi secara umum. Demikian juga perlu ada pengadaan, procurement, dan seterusnya ya. Nah, di sini di proses-proses utama sejak dari awal sampai nanti setelah jadi harus ada layanan kepada para pelanggan, kepada para customer dan seterusnya. Itu adalah bagian dari tata kelola penyelenggaraan rantai nilai yang perlu diselenggarakan oleh sebuah perusahaan gitu. Nah, itu harus tertata, harus terkelola dengan baik. Harus ada petugasnya, harus ada unitnya, harus ada kegiatan dan apa yang harus dikelola. Semuanya itu pasti membutuhkan alat-alat produksi, membutuhkan manusia yang mengelolanya, dan manusianya juga nanti beragam. Ada yang sebagai pimpinan, ada yang sebagai pelaksana, dan sebagainya ya. Tentu harus ada pimpinan puncak juga yang mengarahkan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Nah, di sini kita lihat dahulu definisi tata kelola teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi bukan bidang yang terpisah dari pengelolaan perusahaan. Artinya itu adalah bagian dari pengelolaan perusahaan secara menyeluruh.
Hanya ini akan terfokus dengan persoalan teknologi informasi, melainkan merupakan komponen pengelolaan perusahaan secara keseluruhan. Itu pasti begitu ya. Dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi informasi dalam perusahaan, mulai dari pengadaan sumber daya sampai dengan keluaran dari proses yang didukung, sesuai dengan harapan perusahaan. Jadi sekali lagi, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan perusahaan secara menyeluruh. Bisa saja memang pengelolaan teknologi informasi itu di divisi teknologi informasi, tetapi keberadaan teknologi informasi itu ada juga di unit-unit lain. Karena pasti mereka juga menggunakan sejumlah aplikasi dan membutuhkan bantuan dari divisi teknologi informasi. Dalam penggunaan sejumlah aplikasi dan sebagainya, mesti ada help desk, mesti ada bantuan mereka satu satu waktu bisa bertanya kepada orang divisi teknologi informasi dan itu harus dikelola. Artinya harus direncanakan juga oleh divisi teknologi informasi dalam rangka melancarkan operasional pelayanan teknologi informasi kepada seluruh jajaran perusahaan yang di dalamnya juga menggunakan jasa-jasa teknologi informasi atau aplikasi yang kita selenggarakan gitu. Nah, di sini tata kelola teknologi informasi bukan bidang yang terpisah dari pengelolaan perusahaan, melainkan merupakan komponen pengelolaan perusahaan secara keseluruhan dengan tanggung jawab utama sebagai berikut. Ini beberapa poin yang terkait dengan pengelolaan teknologi informasi. Memastikan kepentingan stakeholder diikut sertakan dalam penyusunan strategi perusahaan. Ini ya, bahwa teknologi informasi itu bukan menara gading yang hanya dia saja yang berdiri sendiri, padahal itu adalah merupakan bagian yang mendukung keberhasilan operasional perusahaan. Jadi dengan demikian harus menyatu dengan lingkungannya, harus menyatu dalam ekosistem perusahaan tersebut, keberadaan teknologi informasi. Bahkan harus mendukung para stakeholder. Nah, tentu pengertian stakeholder ini sangat luas, mulai dari para karyawan, dari para pimpinan gitu ya, pimpinan-pimpinan puncak sampai pimpinan-pimpinan menengah ataupun pimpinan operasional, semuanya harus kita dukung. Demikian juga orang-orang di luar perusahaan, itu juga adalah sebagai stakeholder. Bisa saja para pelanggan, para pengguna jasa yang kita keluarkan dari perusahaan, juga masyarakat secara menyeluruh. Dan yang keduanya, memberikan arahan kepada proses-proses yang menerapkan strategi perusahaan. Itu adalah tanggung jawab dari penyelenggaraan tata kelola teknologi informasi di perusahaan. Nah, seperti pasti bakal banyak aplikasi teknologi informasi yang digunakan oleh beragam jajaran perusahaan. Nah, dalam hal ini, kita sebagai penyelenggara sistem informasi harus memberikan arahan, mungkin dalam bentuk pelatihan atau upgrading yang lain-lain ya, sehingga tetap up to date tuh. Bagaimana cara menggunakan sistem informasi di lingkungan perusahaan kita dan sebagainya. Itu merupakan tanggung jawab kita. Kalau ada aplikasi baru tentu harus kita sosialisasikan supaya dipahami oleh para penggunanya dan dimanfaatkan sebesar-besar kepentingan mereka untuk keberhasilan unit mereka demi tujuan besar perusahaan. Dan yang ketiganya, memastikan proses-proses tersebut menghasilkan keluaran yang terukur. Itu harus diyakinkan oleh kita ya, bahwa keluaran-keluaran tersebut memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita, sehingga nanti keluarannya juga jelas. Gitu. Bagaimana? Itu tentu harus tetap kita kawal ya, sebagai penyelenggara jasa sistem informasi di perusahaan. Kemudian yang keempatnya, memastikan adanya informasi mengenai hasil yang diperoleh dan mengukurnya. Itu tetap tanggung jawab, walaupun tanggung jawab secara langsung di lapangan tentu adalah para pemilik proses, business owners gitu. Tetapi application ownersnya itu, para pemilik aplikasi adalah tetap dari sistem atau teknologi informasi. Sehingga harus diyakinkan bahwa aplikasi tersebut bisa digunakan oleh para pemilik bisnis dan memberikan manfaat sebaik-baiknya ya. Nah, dalam hal ini tetap kita harus mengawal keberadaan itu atau
operasional dari aplikasi-aplikasi yang kita siapkan. Yang kelimanya, memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, tentu harus demikian ya. Kita tetap harus mengawal. Jadi operasional sistem informasi itu selain untuk kepentingan internal di jajaran sistem informasi, juga adalah para pengguna di lingkungan perusahaan. Dan itu bisa meliputi seluruh perusahaan. Jadi kalau perusahaan multinasional, bisa saja di seluruh, katakanlah seluruh Indonesia. Sehingga harus memiliki perwakilan-perwakilan guna memberikan jaminan bahwa operasional sistem informasi itu akan tetap berjalan dan siap membantu apabila ada permintaan dari para user gitu ya. Kemudian di sini kita melihat pentingnya tata kelola teknologi informasi ya. Di lingkungan yang sudah memanfaatkan teknologi informasi, tata kelola TI menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan ekspektasi ataupun harapan dan realitas seringkali tidak sesuai. Pihak shareholder perusahaan selalu berharap agar perusahaan bisa memberikan solusi TI atau teknologi informasi dengan kualitas yang bagus, tepat waktu dan sesuai dengan anggaran. Ini tentu harus kita bagaimana mengindahkan harapan-harapan dari para pemegang saham misalnya. Ya. Jangan sampai kita mengecewakan kepada para pemegang saham. Tentu para pemegang saham ingin bahwa perusahaannya itu berhasil memberikan keuntungan, profit bagi mereka, dan perusahaan itu maju juga memberikan kesejahteraan bagi para pegawainya. Tentu itu perlu dukungan dari teknologi informasi. Artinya teknologi informasi ini harus lancar juga, tidak boleh sering terganggu, dan harus selalu diantisipasi. Jangan sampai gangguan itu mengganggu operasional perusahaan secara menyeluruh. Dan yang keduanya, menguasai dan menggunakan teknologi informasi untuk mendatangkan keuntungan. Ya, itu pasti begitu ya. Para pemegang saham atau para pemilik modal pasti perusahaannya ingin supaya menguntungkan bagi mereka dan juga bagi para karyawannya. Dan yang ketiganya, menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sambil menangani risiko. Nah, ini adalah pekerjaan yang tidak gampang. Perlu keterampilan, perlu pengetahuan, dan juga pengalaman. Meningkatkan efisiensi. Artinya kalau terkait dengan efisiensi itu ke sumber daya. Apakah dari sisi anggaran, tidak terlalu banyak menyedot anggaran, ataupun dari sisi waktu, juga tidak terlalu banyak proses itu dijalankan, karena sudah ada sistem informasi. Ataupun dari sisi jumlah manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan proses tersebut. Tidak perlu banyak lagi orang, tetapi cukup dengan beberapa orang saja. Sehingga efisiensi bisa tercapai. Harusnya begitu. Teknologi informasi itu harus bisa mengefisienkan. Artinya mengurangi sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan proses tersebut. Dengan tentu saja orientasinya produktivitasnya tetap tinggi. Tetap menghasilkan produksi yang bagus, tetapi dengan jumlah sumber daya yang lebih kecil. Dan tentu saja juga harus memperhatikan risiko. Nah, perlu kita ketahui bahwa risiko itu sesuatu hal yang akan terjadi dalam setiap proses. Jadi risiko itu memang tidak kita inginkan, tetapi risiko itu muncul dengan sendirinya. Jadi setiap melakukan kegiatan apapun, mesti di dalamnya ada risiko. Nah, dalam hal ini kita definisikan risiko itu adalah sesuatu hal yang menghalangi tercapainya tujuan akhir. Jadi kalau proses itu kita kerjakan, nah bisa saja ada sejumlah risiko sehingga tidak lancar lagi tujuan kita akan dicapai karena munculnya sejumlah risiko. Nah, dalam hal ini risiko tersebut harus dimitigasi gitu loh. Harus diantisipasi supaya tidak memberikan gangguan. Memang kecil sekali kemungkinan risiko tersebut bisa kita hilangkan. Tetapi setidaknya bisa berkurang, bisa dimitigasi. Tidak terlalu mengganggu lagi, tetapi memberikan manfaat yang lebih besar. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini fokus utama area tata kelola teknologi informasi itu dalam hal apa saja. Setidaknya ada 5 hal di sini ya. Yang pertama adalah strategic alignment. Yang keduanya value delivery.
Yang ketiganya risk management. Yang keempatnya resource management. Yang kelimanya performance measurement. Jadi kalau strategic alignment itu Anda pertama kali menentukan bagaimana membuat strategi yang bersatu antara kepentingan bisnis dan teknologi informasi. Harus dalam satu arah, satu jalan. Nah, tentu ini harus melalui sejumlah diskusi ya antara para profesional teknologi informasi dengan para pelaksana bisnis di lapangan. Tentu ini melalui sejumlah rapat, sejumlah pertemuan, sejumlah diskusi, bisa saja ada berbeda pendapat dan sebagainya. Tetapi nanti tujuannya untuk kepentingan perusahaan gitu loh ya. Dan yang berikutnya, value delivery itu adalah bagaimana kita bisa mendeliver, bisa menghasilkan nilai. Ya, tentu nilai bagi perusahaan di sini, nilai yang menguntungkan untuk kemajuan perusahaan dari strategi yang sudah kita bangun. Ini yang harus dikawal juga. Jangan sampai melenceng, tetapi dalam perjalanannya mungkin saja bisa dihadang oleh adanya risiko tadi. Nah, sehingga harus dikendalikan juga supaya risiko itu tidak menghalangi terjadinya ketercapaian tujuan. Maka perlu ada risk management di sini. Pengelolaan risiko. Dengan kata lain, risiko itu sesuatu yang mungkin dan akan terjadi dalam setiap proses, dalam setiap kegiatan, memang tidak dikehendaki karena sifatnya uncertainty, tidak menentu. Dan risiko itu beragam ya. Ada yang kecil, ada yang menengah, sampai yang tinggi. Yang paling harus kita perhatikan itu risiko itu yang memiliki nilai tinggi dalam memengaruhi ketercapaian tujuan. Itu yang harus dikendalikan, risk management. Dan berikutnya yang harus kita perhatikan dalam tata kelola teknologi informasi itu adalah resource management. Mengelola sumber-sumber daya. Nah, kita tahu sumber daya dalam teknologi informasi itu beragam. Ada infrastrukturnya, ada manusianya. Nah, bagaimana kita mengkolaborasikan antara infrastruktur, sumber daya infrastruktur dengan sumber daya manusia itu juga harus tepat, pas gitu. Nah, di situ kalau sudah benar penempatan orang pada tugas yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, dengan bakat dan sebagainya, maka bisa menghasilkan kolaborasi yang sangat menakjubkan ya. Bisa menghasilkan kapabilitas yang nanti akan melahirkan kompetensi di perusahaan itu dan bisa menghasilkan kinerja perusahaan yang mumpuni. Itu adalah tentu kaitannya dengan sejumlah pengetahuan juga dengan sejumlah data. Nah, ini adalah tanggung jawab pimpinannya. Bagaimana mengalokasikan sumber-sumber daya itu supaya jangan salah tempat. Jadi orang yang tepat itu harus di tempat yang tepat, baru itu yang akan menghasilkan kolaborasi yang bagus, menghasilkan keunggulan perusahaannya. Nah, tentu berikutnya yang harus dikelola itu adalah performance measurement, pengukuran kinerja. Nah, sejauh mana keberhasilan pelaksanaan teknologi informasi di perusahaan itu harus diukur. Seberapa besar? Apakah sudah tercapai atau masih belum? Nah, kalau belum tercapai tentu harus ada peningkatan, harus ada perbaikan, dan beragam kegiatan yang lainnya ya. Tapi kalau sudah tercapai, tetap harus dipertahankan dan harus ada peningkatan. Nah, ini tentu harus dilakukan secara gradual atau secara terjadwal gitu ya. Terus jelas jadwalnya. Kapan saja kita akan melakukan pengukuran sehingga nanti harus ada peningkatan dari hasil pengukuran tersebut. Untuk sekali lagi didedikasikan untuk keberhasilan perusahaan ya. Nah, yang pertama kita lihat di sini strategic alignment. Yang pertama adalah memastikan adanya hubungan perencanaan organisasi dan TI dengan cara menetapkan, memelihara, serta menyesuaikan operasional TI, teknologi informasi dengan operasional organisasi. Ini hal yang utama. Harus terjadi perkawinan yang bagus antara kepentingan teknologi informasi dengan kepentingan bisnis. Jangan sampai keberadaan teknologi informasi itu adalah hanya untuk kepentingan teknologi informasi semata, tapi adalah untuk kepentingan menjalankan bisnis supaya makin baik dan lancar. Demikian juga orang-orang bisnis tentu harus berbicara dengan baik juga dengan orang-orang teknologi informasi. Jangan sampai terjadi keangkuhan sektoral. Maksud keangkuhan sektoral itu bagian TI merasa
paling hebat. Sehingga nanti dibutuhkan oleh orang-orang lain. Tapi bagian yang lain juga sama, tidak membutuhkan TI. Nah, itu bahaya. Kalau sudah terjadi seperti itu, perusahaan itu alamat akan tidak berjalan dengan bagus. Sekali lagi, harus terjadi kerjasama yang baik. Yang penting bahwa harus diciptakan strategic alignment itu untuk kepentingan perusahaan supaya perusahaan maju dan didukung oleh keberadaan teknologi informasi. Karena zaman ini tidak mungkin lagi tanpa ada teknologi informasi. Mesti ada peran dari teknologi informasi. Tapi teknologi informasi juga harus mau bicara baik-baik dengan orang-orang bisnis secara menyeluruh. Ya tentu pengertian bisnis itu bisa beragam ya, macam-macam. Tapi dengan seluruh bagiannya ada di perusahaan, marilah kita berkomunikasi. Karena memang kuncinya itu adalah komunikasi ya. Kemudian value delivery tadi itu, yaitu adalah fokus dengan melaksanakan proses teknologi informasi agar upaya proses tersebut sesuai dengan siklusnya, mulai dari menjalankan rencana, memastikan TI dapat memberikan manfaat yang diharapkan, mengoptimalkan penggunaan biaya, sehingga pada akhirnya TI dapat mencapai hasil yang diinginkan. Inilah perlu diskusi yang intensif antara orang-orang teknologi informasi atau sistem informasi dengan orang-orang bisnis supaya melencengnya dari tujuan semula tidak terlalu besar, sedikit saja gitu. Walaupun memang melenceng itu tidak bisa dihindarkan, tetap saja ada itu ya kemungkinan pintu untuk melenceng dari tujuan awal. Tapi sebesar-besarnya melenceng juga jangan terlalu jauh supaya value delivery bisa mendeliver nilai itu bisa terjadi dengan lebih baik, lebih maksimal ya. Sekali lagi di sini kuncinya komunikasi ya. Komunikasi di antara pihak-pihak terkait. Kalau ada penyimpangan atau ada ketidakmengertian perlu dibicarakan. Maka perlu ada koordinasi untuk kepentingan tadi. Beragam bidang bisa dikoordinasikan. Ya. Nah, di sini sekali lagi harus fokus melaksanakan proses teknologi informasi dan kerjasama yang baik dengan beragam bidang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, resource management, ya, pengelolaan sumber daya. Ini adalah fokus pada kegiatan yang dapat mengoptimalkan dan mengelola sumber daya teknologi informasi yang terdiri dari aplikasi, ada informasi, infrastruktur, dan sumber daya manusianya. Itu sumber-sumber daya yang ada di dalam lingkungan teknologi informasi. Ya. Infrastruktur ada di dalamnya tentu ada hardware, perangkat keras, ada juga perangkat lunak, ya tentu aplikasi tadi itu. Demikian juga adalah sumber daya manusia, orang-orang teknologi informasi. Siapa mengerjakan apa harus jelas gitu loh. Jangan kumpulan sejumlah orang dengan kerjaan yang tidak jelas. Itu masing-masing harus jelas mengerjakan siapa mengerjakan apa, kapan, untuk kepentingan apa dan sebagainya. Itu harus terdefinisi dengan jelas di antara mereka. Itu baru pengelolaan sumber daya yang baik. Nah, tentu saja bisa terjadi pergiliran dan sebagainya. Itulah pentingnya ada manajer. Manajer perlu mengalokasikan sumber daya itu dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian berikutnya, seperti tadi disebutkan, risk management, pengelolaan risiko. Nah, untuk melaksanakan pengelolaan terhadap risiko, dibutuhkan kesadaran anggota organisasi dalam memahami adanya risiko, kebutuhan organisasi, dan risiko-risiko signifikan yang dapat terjadi, serta menanamkan tanggung jawab dalam mengelola risiko yang ada di organisasi. Artinya, para pelaksana di lapangan, demikian juga para manajer, para penanggung jawabnya, itu harus sadar risiko. Risk awareness, ada kesadaran terhadap risiko. Karena seperti tadi disebutkan, risiko itu pasti akan terjadi dalam setiap kegiatan, dalam setiap proses. Nah, tinggal sejauh mana kita sadar bahwa itu akan terjadi, maka mudah-mudahan dengan kita menyadari akan terjadi risiko, kita bisa mengendalikan. Tentu saja sebelumnya kita harus mengukur dahulu sejauh mana risiko tadi itu memberikan pengaruh terhadap proses kita. Kalau risikonya kecil, barangkali bisa kita abaikan ya.
Tapi kalau risikonya memberikan dampak besar terhadap ketercapaian tujuan kita dari proses tersebut, itu harus dikendalikan. Jangan sampai mengganggu. Maka lakukanlah mitigasi. Bagaimana caranya? Melalui pengendalian. Harus dengan kontrol. Nah, kontrol itu adalah tata cara mengendalikan risiko, ya tentu berupa kegiatan juga kontrol itu ya, berupa aktivitas juga, tetapi aktivitas yang ditujukan untuk mengecilkan risiko. Kalau bisa menghilangkan risiko. Beragam cara menghilangkan risiko bisa dilakukan dengan cara ditransfer, bisa ditangani dengan beragam kegiatan yang lain, atau kontrolnya ditambah, bisa dikomplement gitu ya. Bisa saja diterapkan untuk menghadapi satu risiko, kontrolnya itu bisa saja dua macam atau bisa lebih. Yang penting risiko itu bisa berkurang. Tentu itu tergantung kebijakan orang-orang yang mengendalikan bisnis di lapangan. Demikian juga para manajer yang bertanggung jawab bagaimana supaya risiko ini tidak memengaruhi atau berkurang memengaruhi ketercapaian tujuan dari proses yang dijalankan di lapangan. Gitu. Kemudian berikutnya, yang kelima tadi adalah performance measurement. Nah, performance measurement itu adalah pengukuran terhadap kinerja. Jadi mengikuti dan mengawasi jalannya pelaksanaan rencana, pelaksanaan proyek, pemanfaatan sumber daya, kinerja proses, penyampaian layanan, sampai dengan pencapaian hasil teknologi informasi. Itu harus dikawal. Artinya harus ada built-in control. Pengendalian secara menyeluruh terhadap sejumlah aktivitas proses atau bisnis proses di lapangan itu harus dari kegiatan satu, kegiatan dua itu harus terus dikawal gitu ya. Harus ditempel. Tentu caranya bisa beragam. Apakah bisa dilakukan dengan cara manual atau otomatis. Tapi sebaiknya harus nempel, harus melekat gitu. Atau istilah lainnya pengawasan melekat. Built-in control, jangan bit on control. Kalau bit on control itu sekali-kali saja dilakukan pengawasan. Siapa yang melakukan pengawasannya itu tentu saja para pelaksana di lapangan. Jadi tidak perlu orang baru lagi. Mereka yang menjalankan proses-proses tadi harus awas dan sadar juga dengan performansi gitu loh. Betulkah pencapaian itu bisa digapai atau tidak? Tentu harus diukur juga oleh para pelaksana di lapangan. Tidak perlu orang lain. Walaupun nanti bisa saja orang lain juga melakukan siapa? Seperti internal auditor. Itu sekedar uji petik saja kalau internal auditor itu. Tapi dalam proses sehari-harinya seharusnya para pelaksana proses, business owners gitu, di lapangan juga harus menyadari hal tersebut. Harus dilakukan pengukurannya sejauh mana keberhasilan dari proses yang kita kendalikan tersebut atau proses yang kita jalankan tersebut gitu loh. Sehingga mudah-mudahan ketercapaian proses itu bisa kita peroleh.
Kemudian kita lanjutkan ya tentang model tata kelola teknologi informasi. Ada beberapa standar di sini. Yang pertama adalah ITAL atau The Information Technology Infrastructure Library. Ini dikembangkan, ITIL itu dikembangkan oleh the Office of Government Commerce. Itu suatu badan di pemerintahan Inggris ya, dengan bekerja sama dengan the IT Service Management Forum dan British Standard Institute. Jadi ini gaya Inggris, dari Inggris ini, ITIL itu. Di sini ITIL merupakan suatu framework atau rangka rangka pengelolaan layanan teknologi informasi atau IT Service Management, ITSM, yang sudah diadopsi sebagai standar industri pengembangan industri perangkat lunak di dunia. Jadi ITIL ini cukup populer juga ya di dunia, yang ini berkiblat ke Inggris dari Eropa sana, model Eropa. Nah, di kita juga sudah banyak dipelajari di sistem informasi dengan versi yang lama ataupun yang terbaru. Yang kemarin digunakan biasanya versi 3 atau mungkin sekarang sudah ada versi yang terbaru lagi ya. Sering digunakan dalam sejumlah tugas akhir biasanya oleh para mahasiswa sebagai standar layanan ya, ITSM, IT Service Management atau IT Service Management gitu ya. Information Technology Service Management. Itu terkait dengan layanan-layanan, bagaimana standar layanan teknologi informasi yang baik dan benar itu menurut standar ITIL ya. Kemudian terkait ITIL juga, ITIL itu memberikan deskripsi detail tentang beberapa. Kita lanjut di sini tentang ITIL. Itu memberikan deskripsi detail tentang beberapa praktek TI penting dengan daftar cek, tugas, serta prosedur yang menyeluruh, yang dapat disesuaikan dengan segala jenis organisasi TI. Deskripsi tersebut dalam ITIL versi 3 dibagi menjadi 5 bagian layanan ya, seperti service strategi. Artinya bagaimana layanan strategi dari perusahaan tersebut dalam layanan teknologi informasi itu didefinisikan dalam ITIL ini. Demikian juga service design untuk rancangan ya. Rancang sebuah perusahaan yang baik dan benar sesuai dengan standar ITIL itu juga disajikan di sini. Demikian juga service transition ya, service perubahan di sini. Transisi dari satu keadaan ke keadaan lain, itu pun ada standarnya di sini ya. Demikian juga service operation. Service operation itu layanan operasional yang baik bagaimana. Dan juga continuous service improvement. Itu adalah perbaikan terhadap service yang berkelanjutan. Itu pun ada di dalam ITIL ini ya. Kemudian kita lihat berikutnya ITSM di sini, IT Service Management. Fokusnya itu pada 3 tujuan utama, yaitu bagaimana menyelaraskan layanan TI dengan kebutuhan sekarang dan akan datang dari bisnis dan pelanggannya. Itu adalah yang dikaji di dalam ITIL tadi ya. Harus selaras, harus ada harmonisasi antara layanan TI dengan kebutuhan sekarang ataupun yang akan datang. Nah, sekali lagi di sini kita harus menggabungkan antara tujuan teknologi informasi dengan dari bisnis tadi. Bagaimana supaya seiring sejalan sehingga perusahaan itu bisa tumbuh kembang dengan keberadaan teknologi informasi. Itulah tujuannya. Dan yang keduanya memperbaiki kualitas layanan-layanan TI. Nah, tentu saja layanan yang kita berikan kepada masyarakat ataupun kepada para pelanggan itu harus memuaskan mereka. Dan itu tujuan dalam berkompetisi atau berkooptisi gitu ya. Bagaimana supaya layanan ini bisa memberikan kepuasan kepada para pelanggan, mereka itu membutuhkan layanan kita dan kebutuhan mereka kita layani dengan sebaik-baiknya.
Dan yang ketiganya mengurangi biaya jangka panjang dari pengelolaan layanan-layanan tersebut. Nah, ini mengurangi biaya jangka panjang, tentu ini juga perlu diperhatikan dengan lebih baik oleh para pelayan dari penyelenggara sistem informasinya. Kemudian standar ITIL berfokus pada layanan customer dan sama sekali tidak menyertakan proses penyelarasan strategi perusahaan terhadap strategi TI yang dikembangkan. Ini catatan untuk ITIL ya. Jadi ITIL itu lebih kepada pelayanan para pelanggannya dan tidak pada penyelarasan strategi perusahaan. Artinya itu adalah di luar ITIL. Sebelum ITIL itu direncanakan tentu harus klop dahulu tujuan dari teknologi informasi untuk kepentingan layanan bisnis yang kita selenggarakan tersebut ya. Kemudian berikutnya yang kedua itu adalah control objective for information and related technology atau biasa kita singkat COBIT. Nah, COBIT itu ini produk dari ISAKA ya, dari Amerika. Jadi COBIT itu merupakan framework yang dikembangkan oleh IT Governance Institute, sebuah organisasi dari ISAKA yang melakukan studi tentang model pengelolaan TI yang berbasis di Amerika Serikat. Jadi ini adalah model Amerika tentang pengelolaan teknologi informasi, sedangkan yang tadi adalah model Eropa. Tentu saja penekanannya lain ya. Nah, kalau di dalam COVID ini ada 5 yang kita biasa sebut domain. Ada 5 domain utama sebetulnya. Dia ada planning and organization, ada acquisition and implementation, ada delivery and support, yang keempatnya monitoring, dan yang kelimanya itu yang paling tinggi sebetulnya, itu adalah governance. Itu 5 hal tadi akan kita lihat satu-satu di sini ya. Ini untuk COVID saat ini yang berlaku itu adalah COVID 2019. Nah, COVID itu sudah dikembangkan sudah lama dan berubah-ubah versinya itu. Nah, sekarang yang terakhir itu COVID versi tahun 2019 atau biasa disebut COVID 2019. Itu memiliki 40 manajemen praktis ya dan 5 domain. Kita lihat di sini planning and organization itu apa sih? Itu adalah domain ini yang menitik beratkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi TI dengan strategi perusahaan. Jadi sekali lagi, ini adalah hal penting bahwa teknologi informasi itu harus selaras seiring sejalan dengan perjalanan bisnis atau rencana-rencana pengembangan bisnis itu. Jadi TI itu harus mendukung perjalanan bisnis, jangan berdiri masing-masing. Kemudian yang keduanya acquisition and implementation. Domain ini menitik beratkan pada proses pemilihan, pengadaan, dan penerapan teknologi informasi yang digunakan. Itu nanti ada sejumlah manajemen praktis ya. Kemudian delivery and support. Domain ini menitik beratkan pada proses pelayanan teknologi informasi dan dukungan teknisnya. Nah, kalau tadi di ITAL itu hampir sepenuhnya terkait dengan layanan. Tapi kalau di COVID itu hanya ada di domain delivery and support. Yang lainnya berbicara yang lain gitu ya. Nah, domain ini pada proses layanan TI dan dukungan teknisnya. Sedangkan yang keempat monitoring itu domain ini menitik beratkan pada proses pengawasan pengelolaan teknologi informasi pada organisasi. Artinya harus diawasi, harus dimonitor keberadaan semuanya itu. Nah, kemudian yang kelima itu masalah governance nanti itu juga adalah domain yang termasuk utama. Jadi dalam COVID itu dibagi dua, ada governance, ada manajemen. Nah, yang empat ini adalah ada di wilayah manajemen. Sedangkan kalau di governance itu adalah urusan yang tersendiri. Barangkali nanti yang menjalankannya itu adalah para seperti anggota komisaris ataupun bekerja sama juga dengan para direksi. Tapi kalau ini dijalankan oleh manajemen-manajemen direksi dan di bawahnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat domain COVID. Ada deliver dan support tadi kan salah satunya. Demikian juga ada monitor dan evaluate. Nah, seperti layanan pengantaran dan dukungan. Dukungan proses penyusunan, pengolahan sistem aplikasi, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari domain deliver and support.
Dan apakah layanan teknologi informasi yang diberikan sesuai dengan prioritas bisnis? Ini yang harus kita jawab pada saat menjalankan sistem informasi. Itu pertanyaan-pertanyaan kritis dari domain ini yang harus bisa kita jawab pada saat menjalankan sistem informasi tersebut di lapangannya. Apakah biaya teknologi informasi dapat dioptimalkan? Nah, itu artinya juga harus ada efisiensi di sini ya. Jangan sampai berlebihan dalam menjalankan operasional sistem informasi. Demikian juga apakah pekerja mampu menggunakan sistem teknologi informasi lebih produktif dan aman? Nah, itu harus dijawab pada saat deliver and support. Nah, artinya di sini harus ada manfaat lebih bagi para pekerja teknologi informasi setelah berkolaborasi dengan infrastruktur teknologi informasi. Harus menambah pemahaman, tidak saja explicit knowledge yang bertambah pada para human resources-nya itu atau manusia-manusia teknologi informasi, tapi ada tacit knowledge, pengetahuan yang melekat pada dirinya yang memang hanya dirinya saja yang memahami gitu. Itu kalau orang intensif terus-terusan menggunakan perlengkapan teknologi itu bisa tumbuh. Dan apakah keamanan, integritas, dan ketersediaan sudah pada tempatnya? Ini juga tentu saja harus dijawab pada saat operasionalnya. Demikian juga pada domain monitoring dan evaluate. Ada sejumlah topik di sini terkait dengan masalah overtime, jaminan pengiriman, ya, sistem pengendalian manajemen kesalahan itu juga harus bisa dijawab. Pengukuran pekerjaan juga begitu. Demikian juga pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab pada saat menjalankan domain monitoring and evaluate. Dapatkah teknologi informasi mendeteksi suatu permasalahan sebelum semuanya terlambat? Ini yang harus dijalankan ya pada saat kita mengoperasikan sistem informasi. Kemudian apakah jaminan kemandirian yang diperlukan dapat memastikan bidang-bidang kritis bisa beroperasi sesuai dengan yang diharapkan? Tentu sekali lagi ini pun perlu ada jawaban dan menjadi perhatian para pelaksana di lapangan ya. Nah, di sini kita lihat waterfall model dari COVID. Ini kalau waterfall itu salah satu metode pengembangan aplikasi, tapi bisa diterapkan untuk COVID juga. Seperti misalnya gini, the control of which satisfy is enabled by considering. Nah, proses-proses teknologi informasi, kemudian ada permintaan-permintaan bisnis itu, kemudian ada pernyataan pengendalian dan dijalankan bagaimana mengendalikan di lapangan. Jadi proses-proses IT perlu didefinisikan sebelumnya untuk apa? Menjawab permintaan atau kebutuhan-kebutuhan bisnis. Demikian juga seperti tadi disebutkan mesti ada risiko. Maka perlu ada pengendalian ya. Harus ada pengendalian dari proses-proses tersebut dan pengendalian itu betul-betul harus dijalankan. Nah, semuanya itu berpatokan kepada COVID framework gitu loh. Ya. Itu yang dimaksud di sini. Nah, ini adalah gambaran COVID secara garis besar. Seperti tadi ada IT resources, ada plan and organize, acquire and implement, deliver and support, monitoring and evaluate. Ini adalah domain-domain yang ada di dalam COVID ya. Kemudian ini manajemen practice. Ini yang tadi saya katakan, kalau di COVID 2019 ada 40. Tapi kalau COVID 5 itu 37 semuanya. Nah, ini adalah penjelasan dari kegiatan-kegiatan manajerial yang bisa dikerjakan sesuai dengan standar COVID supaya penyelenggaraan teknologi informasi atau sistem informasi itu baik gitu loh. Mendukung jalannya operasional perusahaan. Nah, tentu ini silakan bisa dipelajari lebih jauh. Ini banyak penjelasannya, nanti bisa dilihat dalam COVID ya, dan juga ada perkuliahan khusus untuk ini. Lebih jauh nanti Anda bisa ikut kuliahnya. Itu juga termasuk kuliah wajib ya. Kemudian kita lihat di sini, COVID mempunyai model kematangan, maturity models, untuk mengontrol proses-proses teknologi informasi dengan menggunakan metode penilaian atau scoring, sehingga suatu organisasi dapat menilai proses-proses TI yang dimilikinya dari skala non-existent sampai dengan optimize.
Jadi COVID juga memiliki maturity model untuk melihat kematangan apakah penggunaan proses-proses teknologi itu sampai sejauh mana. Apakah mulai dari tidak ada, kemudian ada, sampai nanti paling bagus, optimize. Itu diberi nilai 0 sampai 5. Nanti dalam prakteknya, kita bisa menulis atau mendaftar proses-proses tersebut, dan kita bisa nanti beraudiensi dengan para pelaksana proses di lapangan. Sudahkah ada, memberikan hasil yang baik dan sebagainya. Nanti kita bisa memberikan angka-angka atau bisa memberikan jawaban berdasarkan jawaban para pelaksana di lapangan, sehingga dari jawaban itu bisa tercermin sejauh mana keberadaan dari proses-proses yang ada di lapangan tadi. Apakah belum ada sama sekali atau sudah optimal gitu ya. Nah, itu adalah yang kita sebut maturity model dari COVID. Jadi masing-masing proses TI juga dilengkapi dengan objektif kontrol, sehingga kerangka kerja COVID menyediakan keterkaitan yang jelas antara kebutuhan tata kelola, teknologi informasi, proses teknologi informasi, dan objektif kontrol ya. Ini adalah sudah tersedia di COVID, tinggal kita pelajari. Sekali lagi, itu ada COVID yang setiap versinya sudah diterbitkan oleh ISAKA. Di sana lengkap, banyak bukunya itu, panjang juga untuk dipelajari ya. Nah, nanti sekali lagi kita ada mengadakan perkuliahan khusus untuk menjelaskan COVID ini ya. Kemudian dengan demikian, COVID mendukung tata kelola teknologi informasi dengan penyediaan kerangka kerja yang memastikan bahwa teknologi informasi selaras dengan kebutuhan bisnis. Teknologi informasi yang mendukung bisnis dengan lebih baik dan mampu memaksimalkan manfaat penggunaan sumber daya TI yang bertanggung jawab, serta risiko TI dikelola dengan tepat. Nah, itu tentu saja tujuan idealnya menggunakan COVID ya. Walaupun nanti di lapangan bisa saja terjadi distorsi ataupun penyimpangan-penyimpangan. Tetapi semua itu tetap kita harus berkiblat kepada aturan COVID dan harus diusahakan. Tentu di sini tanggung jawab para pengelola di lapangan nanti ya, harus menggunakan pedoman COVID. Demikian juga kalau nanti ada pemeriksaan berupa audit misalnya, nah auditor itu akan berpedoman pada ketentuan COVID untuk mengukur keberadaan proses-proses bisnis dari teknologi informasi. Bagaimana menurut COVID itulah yang jadi ukuran. Jadi kalau tidak standar, tidak sesuai dengan standar COVID, berarti ada defisien, ada penyimpangan. Karena itu yang dijadikan sebagai patokan. Jadi dalam hal ini, para pelaksana di lapangan juga usahakanlah supaya sesuai dengan standar COVID gitu. Sehingga bermanfaat bagi kita semua di lapangan, demikian juga pada saat pemeriksaan baik-baik saja. Dan proses-proses TI yang didefinisikan dalam kerangka kerja COVID akan mendukung pemenuhan fokus area yang berbeda-beda dalam tata kelola TI ya. Nah, tentu saja karena di COVID ini lebih luas tadi cakupannya, tidak hanya proses layanan, tetapi juga masalah tata kelola, demikian juga manajemennya itu didefinisikan ataupun diberi penjelasan dalam pelaksanaan sehari-harinya menurut COVID harusnya seperti apa. Demikian juga pengembangan dari sistem ya, atau perbaikan-perbaikan dari sistem aplikasi yang kita miliki. Kan satu waktu perlu juga kita melakukan perawatan, pemeliharaan terhadap aplikasi itu. COVID juga sudah memberikan penjelasan-penjelasan bagaimana caranya. Dan dukungan dan pemenuhan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Ada dukungan primer, ada dukungan sekunder. Artinya kalau primer itu yang utama kan, demikian juga yang sekunder. Kalau sekunder itu adalah tambahan saja. Nah, tentu fokus kita mau kemana, tergantung aplikasi itu untuk kepentingan apa. Apakah untuk proses-proses bisnis yang primer, yang utama, atau untuk proses-proses bisnis yang sekunder. Nah, nanti arahannya itu sekali lagi harus seiring sejalan dengan kepentingan bisnis dari perusahaan. Ya, ini adalah gambaran dari COVID. Fokus area tata kelola TI secara primer apa saja, secara sekunder apa saja. Ini adalah manajemen praktisnya. PO1, PO2,
Di dalamnya ada AI1, AI2, DS1. Ini adalah domain dan nomor dari bisnis manajemen praktisnya ya. Nah, kalau yang sekunder adalah ini misalnya. Itu untuk strategic alignment. Value delivery apa saja? Ya, seperti tadi kita sebutkan, ada 5 fokus kita dalam mengelola tata kelola teknologi informasi. Ada strategic alignment, value delivery, resource management. Nah, kemudian di sini adalah dilakukan pemetaan. Kalau dilihat secara COVID, apa saja sih strategic alignment itu? Nah, ini PO1, ini yang primernya, tetapi yang sekundernya adalah PO3 dan seterusnya ya. Demikian juga value delivery. Yang primernya PO5 dan seterusnya, sedangkan yang sekundernya PO2 dan seterusnya. Nah, resource management juga terdiri dari sejumlah manajemen praktis di sini. PO2, kemudian PO3, ini plan and organization PO itu, dan seterusnya ya. Kemudian PO1 untuk resource management yang secara sekunder, dan seterusnya. Nah, tentu saja ini bisa berubah ya, tergantung kepentingan. Demikian juga kalau kita melihat dari versi COVID kan, versi COVID juga berubah-ubah. Nah, tentu saja ini juga bisa disesuaikan dengan kepentingan kita di lapangan ya. Demikian juga risk management. Risk management ada PO4 sampai ME4. Kemudian yang sekundernya PO1 sampai ME1 misalnya. Itu adalah hal-hal yang harus dikelola setelah dipetakan antara manajemen praktis yang ada di COVID dengan pengendalian atau pengelolaan risiko. Kemudian performance measurement, pengukuran dari kinerja, ini ada DS1 sampai ME4, tapi yang sekundernya PO5 sampai DS10. Nah, tentu ini adalah pemetaan yang bisa saja berubah sekali lagi. Hanya ini bagian atau cara bagaimana mengelola COVID didasarkan pada rencana pengendalian tata kelola teknologi informasi di lapangan ya. Nah, model tata kelola teknologi informasi. Ini juga adalah seperti tadi disebutkan, COVID itu berkembang ya, mulai dari tahun 95, 2005, 2010, dan terakhir itu adalah sebetulnya 2019. Kita mengenal sejumlah perubahan-perubahan di COVID ini ya. Sejak tahun 96 atau 95 bahkan sampai nanti 2019, COVID 2019 itu sudah lebih lengkap lagi. Ya mungkin masih mungkin berkembang lagi juga ke depannya, ada COVID yang lebih baru. Tetapi semuanya itu adalah dalam rangka pengelolaan teknologi informasi bagi perusahaan supaya bisa menghasilkan hasil yang sebaik-baiknya, terjadi strategic alignment antar teknologi informasi dengan bisnis. Jadi dalam kesempatan kuliah ini kita setidaknya sudah membahas standar pengelolaan teknologi informasi atau sistem informasi di perusahaan itu dengan 2 standar yang kita kenal sampai saat ini. Dengan ITIL tadi, dan yang keduanya dengan COVID. Nah, sebetulnya standar-standar lain masih banyak ya. Untuk arsitektur, misalnya kita nanti ada TOGAF, kemudian kita juga mengenal ISO gitu ya. Nah, itu juga suka dijadikan standar bagi kita. Dan juga ada standar-standar lain. Tapi untuk pengenalan dicukupkan sampai di sini saja. Nanti bisa kita pelajari lebih lanjut ya. Demikian saya kira perkuliahan kita kali ini. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Semoga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.